By the way, kamu pernah ngerasa kekerasan nggak di dalam hubungan, misalnya pacaran? Kekerasan sih, bukan hubungan sebenarnya, lebih ke aku nggak kenal dia. Nggak kenal? Deketnya tuh kayak jadi kayak lupa keluarga awalnya. Ngeliat mama tuh nggak mau, nggak suka. Pokoknya aku ngeliat keluarga tuh nggak suka, jarang pulang juga. Akhirnya mobil dulu yang hilang, kenal sama tuh orang. Kayak nurut aja, dibawa ke hutan-hutan juga. Aku tuh kayak mau dibawa ke hutan? Intinya kasarnya diculik lah. Setengah nggak sadar gitu. Jadi kayak misalkan di handphonenya diambil juga aku mau. Nurut aja semua. Kamu diambil? Jadi terus kartunya dibuang, nggak pegang handphone selama jalan sebulan setengah sih aku sama dia. Setiap harinya tuh udah kasih makan mau, dibawa sini mau. Terus ketika udah sadar dikit, sadar kok aku jadi kayak nurut ya. Nah itu langsung kayak mau berontak, terus dipukul sama dia, dibius sama dia. Dibius. Welcome di Cell Talk. Hari ini aku lagi mau ngobrol-ngobrol bareng si cantik Clara Gopa. Hai sayang, apa kabar? Hai kakak, baik. Ya ampun cantiknya kamu. Sekarang tuh kamu tuh turun banyak ya berat badannya dari yang terakhir kemarin ya? Turun 40 kilo. 40 kilo? Wow, itu 40 kilo ngebayanginnya turuninnya itu pasti susah banget. Itu butuh berapa lama kamu turun? 1 tahun pas. 1 tahun pas? 1 tahun turun 40 kilo? Iya. Itu kamu diet ketat kah atau santai tapi tiba-tiba turun sendiri? Itu karena apa bisa tiba-tiba? Ekstrim sih sebenarnya aku, dietnya ekstrim, nggak baik dicontoh sebenarnya. Oke, sebenarnya itu nggak sehat? Bukan nggak sehat, lebih ke kan tergantung metabolisme tubuh masing-masing kan. Kalau aku mungkin di awal sakit, tapi lama-kelamaan kebiasaan tuh nggak. Jadi kamu menyakiti diri kamu sendiri, badan kamu turun bagaimana gitu maksudnya? Kan banyak banget hujatan kan kemana netizen tuh pada bilang aku tuh kayak gentong lah, kayak inilah, kayak itulah gitu kan. Maksudnya kamu dihujat? Dihujat. Oh my God. Gitu, dihujat. Kenapa? Emang kamu sebelumnya berat badan kamu besar sekali? 95 kilo kan. Karena melahirkan atau karena Bukan. apa? Aku belum nikah. Ya itu karena tuntutan kan di Dua Semangka itu kan diwajibkan untuk besar kan dadanya. Nah habis itu aku dikasih tawaran untuk operasi. Cuman aku orangnya kan takut operasi kan. Jadinya ya udah mau nggak mau, kalau mau ngebesarin dada ya aku harus ngebesarin badan juga. Jadi kan ngikutin gitu. Akhirnya naiklah dari berat badan 50 naik 60. Kebablasan sampai ke 95 karena udah terlalu nyaman kan. Mungkin karena setiap manggung off air juga makanan itu malam-malam itu mesti dijamu. Jadi kebiasaan makan malam. Jadi akhirnya, tapi awal mulanya aku kurus. Oke. Gitu. Tapi dengan berat badan kamu yang sebelumnya kamu menaikkan berat badan supaya size kamu bertambah itu kan, kamu berarti sempat naik dulu dong. Naik dulu. Dari kecil itu ke besar, size kamu berubah juga jadi besar? Berubah besar. Pas nyusut 40 kilo size berubah nggak? Berubah lagi. Berubah lagi? Berubah lagi. Awalnya berapa? Awalnya itu size-nya berapa? Size-nya 38 deh. Awalnya. Lalu naik ke 45E. Sampai cup E. Jadi itu harus custom. Jadi bisa ngebayangin kan? Custom itu? Custom. Jadi karena kan nggak ada di toko-toko dong ya? Nggak ada. Karena bukan hanya bagian cupnya kan, karena lingkar juga kan. Oke. Nah lingkar juga, kalau misalkan lingkarnya besar tapi cupnya kecil juga kan agak kemana-mana ya? Kemana-mana kan, jadi lari. Akhirnya custom. Oke, 45E? Ya. Oh wow. Turun 40 kilo terus berubah size lagi ke? 42D sekarang. Oke, size-nya yang berubah ya? Iya, lingkarnya. Tapi untuk kalau lingkarnya kecil sih, lingkarnya cuman bagian cupnya yang masih gitu. Wow, mungkin bisa dibayangin nggak tuh ya? Saya nggak bisa ngebayangin karena kebetulan. Tapi aku tuh juga sempat pernah naik dulu waktu hamil. Dan setiap kali hamil dan menyusui ukuran juga pasti size-nya berubah. Size-nya berubah kan? Nah, karena nggak operasi. Iya. Emang kalau operasi itu kayak gimana sih? Biasanya kan kalau operasi badannya kecil tapi ini gede gitu. Terus kalau operasi itu meskipun badan kita naik turun, size-nya tetap segitu? Nggak akan berubah? Nggak akan berubah. Oke, aku baru tahu guys. Aku tuh, tapi kamu ada rencana pernah merubah bagian badan kamu gitu? Sejauh ini sih aku nggak ada yang operasi sih, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena aku nggak minat juga operasi. Nggak mau ya? Lebih baik kalau, kan mungkin dari segi muka ya. Dulu kan habis gemuk terus ke kurus itu kan pasti namanya pipi kendor gitu kan. Namanya apa ya, maksudnya bertembem gitu. Paling aku main-main benang aja Kak, main-main benang. Oh perawatan gitu ya, kayak botox, filler botox, gitu. Filler, benang. Tarik benang gitu. kayak gitu ya. Aja. Oke, itu sih standar lah ya untuk menjaga eksistensi kecantikan ya, apalagi di dunia entertain gitu. Betul. Kan. Terus sekarang masih dapat bulian nggak kira-kira?
Sekarang sih lebih ke bulian cowok-cowok sih ya, kaum Adam. Jadi pada mereka udah nggak asik lagi, udah nggak seksi lagi, udah nggak bohai lagi, udah nggak barbar lagi. Kenapa sih? Emang cowok-cowok itu disuka pada saat kamu lagi kemarin gemuknya? Iya. Montok gitu? Montok banget kan. Terus juga kebanyakan face-nya laki-laki dulu. Jadi sekarang dulu yang hujat cewek, malah sekarang kebalikannya. Yang cewek jadi kayak ngefans gitu. Ih cantik banget. Yang cowok agak kurang tertarik. Cowoknya agak nggak tertarik, malah ada lagi yang lebih sadis lagi tuh kalau ngomong tuh udah nggak menarik gitu. Wih, sedih banget gitu sampai ke hati gitu kalau udah dibilang nggak menarik. Aduh nggak menarik. Tapi kamu masih kelihatan oke aja, menarik aja. Tapi kan biar gimana juga karena aku pernah ngerasain ya. Aku tipikal yang berat badan aku juga kadang-kadang kalau lagi hamil tuh suka naik. Dan aku tuh gampang gemuk, gampang juga kurusnya. Sama kita. Nah, kalau misalnya kadang-kadang tuh orang aja makan banyak tapi tetap bisa kurus. Ada orang yang udah hamil tapi badannya masih bisa kecil. Kalau aku emang genetiknya emang beda ya. Dari keturunan aku juga emang gede-gede gitu kan. Jadi untuk menjaga berat badan tetap stabil itu emang butuh ekstra sabar dan ekstra banyak namanya? Lebih konsisten. Apa sih yang hal-hal yang kamu lakuin untuk nurunin berat badan 40 kilo itu? Berawal dari bulian kan. Jadi motivasi banget gitu buat Clara itu. Jadi kayak emang sempet vakum kan di Jawa Timur kan aku. Itu memang kalau aku di Jakarta aku pasti nggak bisa fokus untuk olahraga karena kan syuting juga ada, kadang ngedadak gitu kan. Jadi aku harus pulang dulu nih ke Jawa Timur, diem fokus gitu. Ya udah olahraga tiap hari treadmill apa gitu. Terus nggak makan nasi, aku udah hampir 2 tahun ini nggak makan nasi. Udah sama sekali nggak. Tapi karbohidrat yang lain? Lauknya aku makan semuanya. Jadi karbohidrat yang lain? Karbohidratnya aku paling ambilnya tuh kayak di french fries gitu kali ya. Jadi kayak makan kentang goreng, terus kayak makan ayam. Aku apa aja makan gitu Kak. Bakso juga aku makan. Oke. Gitu. Tapi yang ngebuat kamu sempat sakit itu apa? Jadi gini, diet aku tuh sebenarnya ekstrim ya. Jadi aku tuh makan sehari cuma sekali. Itu pun aku langsung keluarin. Jadi dietnya ngawur gitu. Itu ada namanya kan ya? Tapi bedanya ya. Kalau bulimia kan itu kan kita yang harus masukin tangan ataupun kalau aku langsung pikiran mestinya lebih ke udah harus mulai sugesti aku mikir jelek, mikir buruk, mikir jorok lah paling ya. Aku langsung keluar sendiri gitu, otomatis. Jadi nggak harus begitu-begitu. Sampai sekarang masih seperti itu atau? Masih sampai pada detik ini. Oke, kalau misalnya hal-hal seperti itu kan, tapi kan itu kan harusnya sebenarnya harus dijauhin sih. Harus dijauhin. Karena kamu tahu nggak sih, aku bisa turun berat badan bisa sampai 30 kilo, bisa sampai 40 kilo itu bahkan nggak sampai 1 tahun ya, karena waktu aku ngelahirin itu bisa cepet banget. Jadi kayak aku seminggu tuh bisa turun 3 kilo. Itu dengan pola diet yang sehat. Misalnya kamu menjauhi makan makanan yang berkarbohidrat tinggi. Karena karbohidrat, gula, dan serat itu bisa didapat dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran sebenarnya. Jadi kalau kayak misalnya aku juga nggak sentuh gula sama sekali, aku juga nggak makan nasi. Tapi makan nasi nggak apa-apa sometimes. Sesekali. Tapi kayak kan sekarang banyak tuh kan ada konjac rice, terus ada juga nasi merah yang bisa dimakan, tapi harus sedikit aja gitu. Dan biasanya sih kalau makan makanan yang aku makan, aku juga sama nih kayak kamu, makan segala sayuran, segala lauk-laukan, jam berapapun, mau malam-malam aku lapar, aku pesen sate, tapi nggak pakai lontong. Jadi makan sate sama bumbunya aja, and still kurus kok kayak gitu, nggak masalah. Jadi kalau perawatan dan kayak ke dokter gizi itu kayak lebih sehat aja gitu buat aku, karena kan dia dokter gizi spesialis gitu kan. Jadi mungkin karena mungkin lebih ke ke sugesti sendiri sih sebenarnya sih. Duh kalau aku makan ntar aku gemuk gitu. Jadi kalau bisa pola pikir aku tuh jadi kayak kebawa gitu loh ke kehidupan aku juga. Aduh nggak mau makan gitu. Jadi makan enak itu bebas aku, setelah itu aku keluarin. Tapi jangan kayak begitu, nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh kan. Cuma karena itu nggak sehat nanti jadinya di kamu. Jadi kan kadang-kadang kita pengen kelihatan kurus. Aku juga pernah ya mengkonsumsi obat kurus, tapi yang dulu banget ini ya, zaman dulu banget. Dulu tuh kan banyak beli di mbak aku tuh pakai tuh obat kurus, kalau kelihatan kurus. Aku akhirnya nyobain sesekali kan. Kok jadi kurus tapi jelek banget. Jadi mukanya nggak fresh. Jadi kayak badannya juga jadi kurang fresh, kurang enak gitu kan. Sekarang setelah aku ngejalanin pola diet jauh yang lebih sehat, turun kok bisa cepet, nggak perlu waktu yang lama dan nggak perlu nyiksa diri kita sendiri. As long as kita tahu apa yang kita makan, it's a real food, bukan makan makanan yang dikelola gitu, dibuat gitu loh. French fries kayak gitu kan itu deep fried ya, itu juga sebenarnya nggak bagus. Nggak bagus sebenarnya. Karena dari minyaknya kan. Minyak cuman aku tuh tetap
menggoreng segala sesuatu tanpa tepung. Kalaupun itu kayak ikan harus digoreng ya digoreng, tapi nggak deep fried. Jadi kayak gorengnya juga pakai minyak kelapa. Cobain deh. Minyak kelapa. Oke lah, boleh dicoba nanti. Sekarang kan kamu nih kelihatan kalau misalnya lagi di acara-acara pakai pakaian lebih kayak tertutup gitu ya. Iya. Sebelumnya kan lebih terbuka. Lebih ngaco banget ya sebelumnya. Ya mungkin karena satu sih faktor dari keluarga ya. Keluarga. Karena kan mama kan maksudnya selalu ngomong kan kamu udah dalam arti udah dikenal gitu ya sebagai udah nge-branding diri kamu di Dua Semangka gitu. Orang udah pada tahu Clara Gopal Dua Semangka itu bagaimana image-nya gitu. Jadi ketika udah mulai kurus turun banyak banget, aku jadi lebih percaya diri, yang utama lebih percaya diri. Terus yang kedua itu, kenapa ya kalau aku pakaian seperti ini orang pada banyak yang suka gitu. Maksudnya off air juga yang dulunya sering ke klub jadi lebih ke kalangan pejabat acara-acara gitu ya. Lebih ke acara yang benar-benar formal gitu kan. Jadi kayak lebih nyaman dan akhirnya ke bawah terus setiap harinya. Jadi misalkan keluar syuting ataupun nggak syuting pun bajunya lebih suka yang elegan gitu. Oh wow, tapi itu adalah perubahan yang ke arah positif ya, pastinya lebih bagus. Ya kadang ada tuntutan juga sih kayak kerjaan ya, ayo dong seksi dikit gitu. Ya mungkin aku mau seksi tapi nggak yang kayak dulu gitu. Dulu kan cuma pakai bra doang. Iya. Gila banget sih dulu. Kan, iya. Kamu sebenarnya nyaman nggak sih dengan pakai pakaian terbuka? Kalau aku sebelum di Dua Semangka memang aku berpenampilan seperti ini gitu. Jadi karena memang tuntutan aja sih. Tuntutan. Jadi diharuskan. Jadi kamu menjalaninya juga sebenarnya dengan berat hati. Iya, berat hati juga. Pada saat itu. Iya. Apalagi kan mama kan juga, papa kan di kepolisian juga. Jadi kayak aduh bentrok banget sih waktu itu. Bentrok banget, kamu jangan malu-maluin gini begitu lah. Jadi sempat nggak pulang juga tuh waktu itu. Waktu di Dua Semangka itu nggak boleh pulang. Pokoknya dihukum lah, nggak boleh pulang di Jakarta aja kalau masih mau begitu. Kalau mau berubah pulang gitu. Jadi kamu sempat dijauhin sama keluarga? Sempat, mama juga diasingkan tuh kayak, gitu? Iya, keluarga besar lah. Ya, tapi nggak apa-apa. Besar juga. Itu apa yang paling menyakitkan buat kamu pada saat kamu nggak boleh pulang? Ada kata-kata sih, maksudnya cari duit gitu banget di Jakarta gitu. Wah, sampai itu yang harus paling kayak gitu banget. Iya, karena kan aku tiap hari itu live ya. Dikenalnya kan dulu live terus di Instagram gitu, dari penonton yang cuma 100 sampai puluhan ribu sampai ratusan ribu waktu itu. Gila sih. Jadi makanya waktu itu aku ngerasa kayak, aku udah punya nama nih, aku gini, aku harus lebih seksi lagi, lebih seksi. Jadi kayak kebawa terus kan. Akhirnya tapi kok jadi begini ya, kayak maksudnya kayak bukan aku. Terus yang kedua juga keluarga yang biasanya lebih ngehargain jadi kayak enggak gitu. Pulang-pulang juga kayak waktu Lebaran kemarin juga diasingkan banget. Aku kok gini banget ya. Ya udah akhirnya tuh di situ kayak ngerasa nggak deh, gue harus berubah gitu. Aku support ya perubahannya, semoga bisa menjadi yang lebih baik. Karena kadang tuh kita kalau mau berkarir di dunia entertain, mungkin image itu perlu juga dan penting juga sih. Mau cari duit tuh gampang banget, cuman ngebangun image tuh agak susah ya gitu. Dan once kamu udah bisa mendapatkan itu, dipertahanin gitu. Iya, itu yang mempertahankan yang susah kadang Kak. Ya, kadang masih ada maksudnya di belakang ya, itu, gitu. aduh duduk seksi lagi gitu. Kadang masih konsisten itu susah. Nah, konsisten itu susah memang. Tapi nggak apa-apa sih, selama kamu tidak merugikan orang lain. Iya, ya kan? benar. Yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu sendiri, karena mencintai diri sendiri itu juga penting juga, self love. Gitu. Cuman yang penting yang kamu lakukan adalah tidak keluar batas yang terlalu jauh mungkin gitu. Benar. Ya. Karena kan tetap banyak hal yang kamu pikirin. Sorry, kamu udah berkeluarga sekarang? Belum nikah. Belum ya. Tapi ada rencana mau menikah? Belum udah sih. Punya pasangan? Punya pacar? Punya pacar? Udah. Nah, kan terus udah gitu kamu sekarang pacar kamu tinggalnya di Jakarta di Jawa. atau? Oh, di Jawa. Udah berapa lama sih pacarannya? Baru seminggu. Baru seminggu. Iya, baru seminggu Kak. Kangen nggak sih kalau kamu lagi kerja di Jakarta gitu? Iya, kangen. Ini aja kebayang-bayang terus. Kamu sekarang tinggalnya di Jakarta atau di Jawa? Di Jawa Tengah dia. Kamunya? Aku sekarang stay Jakarta. Dia di Jawa? Udah stay lagi Jakarta. Berarti iya. LDR dong ya? Nah, kalau mau pacaran gitu bolak-balik dianya deket atau kok, kamu? dari sini ke Jawa Tengah nih 4 jam lah udah nyampe. 4 jam? 3 jam. Naik darat? Naik darat aja enak, naik mobil. Wah, itu pacaran mahal ya. Effortnya tinggi banget itu. Kan sekarang kan tapi BBM tuh harga lagi naik banget nih kan. Itu parah sih. Kalau misalnya kamu kemana-mana naik mobil, misalnya mau nyamperin ke keluarga atau misalnya ke pacar kamu harus naik darat, itu kira-kira bisa habis berapa kamu bayar BBM? Kalau mobil aku tuh kan
sebelum naik sebelum naik BBM itu di 450. Sekarang menjadi 670 fullnya. Wah, itu benar-benar itu sekali jalan aja. Sekali jalan ke sana. Berarti pulang pergi bisa 1,5 jutaan ya? Iya, ngaruh banget sih itu. Tapi demi cinta kan nggak apa-apa kan? Iya, demi cinta sih. Cuman sekarang karena harga BBM itu lagi naik, kan kita juga harus bisa menjaga-jaga apa ya? Menjaga-jaga supaya kita tuh harus bisa mengirit juga, karena kan biar pemerintah itu juga bisa membagikan apa pembatasan penggunaan BBM subsidi gitu kan, demi keadilan masyarakat, karena kan banyak juga orang-orang yang mungkin nggak mampu atau belum sanggup untuk membeli BBM dengan harga yang sekarang dinaikkan. Karena kan sekarang negara mau nggak mau juga kan pasti harus menaikkan BBM demi kepentingan bersama juga pastinya kan, semua keputusan itu udah dibuat. Jadi kalau menurut aku ya kita apa ya harus bisa lebih bijaksana lagi untuk menggunakan BBM. Iya. Nah, kita mau ngomongin soal BBM, dan kamu juga kan suka banget pergi pakai jalur darat nih. Aku tuh dari kemarin baru ngobrol sama salah satu partner aku. Dia tuh suka juga kemana-mana tuh naik darat bawa keluarga. Iya, dan dia baru aja ngomong tentang soal BBM sama aku. Nah, itu aku banyak belajar dari dia. Jadi ini aku mau kasih saran juga ke pemirsa semua yang ada di rumah, dan juga ke ini dia ada Rofi. Hai Ko. Nggak tahu kenapa. Iya, dia emang paling seneng kalau deket sama yang cantik-cantik gitu ya. Kan dulu Bohai ya, aku pernah ngeliat juga. Oh, kamu gak usah ngomongin Bohainya dong. Kamu giliran kalau ada cewek Bohai yang diomongin Bohainya gitu. Nggak heran sih followernya banyak. Followersnya banyak. Aku juga kan. Kamu juga jadi followersnya deh. Dia pakai fake account, aku nontonin live Instagramnya gitu ya. Oh iya. Kenapa harus pakai fake account? Takut dong ketahuan istri. Habis gini kan kamu ketahuan sama istri kamu. Kalian tidur lagi. Tapi transformasinya luar biasa loh. Luar biasa. Dia bisa turun berat badan 40 kilo dalam waktu 1 tahun. Bayangin Rofi. Aku udah setahun diet nih mati-matian. Nah, tapi jangan dicontoh cara dia ya. Karena dia tadi agak kurang bagus. Ngaco banget. Tahu nggak siapa yang bulimia juga? Siapa tuh? Princess Diana, tau nggak? Lady Di. Oh iya. Itu kan dikurus tuh. Padahal dia makannya banyak. Ya itu dia. Enak banget itu. Tapi gak boleh kayak begitu. Itu gak boleh. Oh, dia ngikutin. Oh, dia sama kayak aku. Bahaya buat kesehatan, dan nanti kurusnya juga gak cantik. Kurusnya tuh kurang fresh, kurang menarik gitu. Jadi lebih baik kita kurus tapi tetap sehat. By the way, ini tahu nggak sih, dia tuh kan pacaran LDR. Dan dari tadi tuh aku pengen ngasih saran ke dia supaya dia bisa menjaga, tetap bisa pacaran, tetap bisa ketemu sama keluarganya, tapi nggak bensinnya itu bisa 1,5 juta sendiri kalau bolak-balik. Gimana tuh kalau menurut kamu? Nah, iya kan sekarang harga BBM naik ya. Naik. Tapi itu sebenarnya aku juga ngelihat langkah itu harus diambil oleh pemerintah. Karena kenapa? Subsidi BBM tuh kan mungkin di kamu berasa berat. Iya, tapi benar. kan kamu ini kan penghasilannya boleh dibilang cukup mampu. Kayak Selin gitu-gitu kan cukup mampu. Nah, subsidi BBM ini kebanyakan diterima oleh orang-orang yang justru mampu. 80% dari subsidi BBM justru larinya ke orang-orang kelas menengah ke atas yang sebenarnya mampu. Nah, iya, jadi tidak sesuai dengan targetnya ya. Seharusnya subsidi itu untuk membantu masyarakat kita yang kurang mampu, ya kan? Dan ratusan triliun uang ini mau dialokasikan oleh pemerintah ke program-program yang lebih tepat sasaran, terutama ke rakyat yang lebih membutuhkan. Contohnya dibangun sekolah-sekolah, dibangun bantuan atau bantuan-bantuan sosial buat rakyat yang benar-benar jelas-jelas membutuhkan bantuan gitu. Jadi kamu harus berkorban juga kita supaya subsidi BBM tersebut jatuh ke tangan orang yang lebih tepat. Iya, karena pentingnya pembatasan penggunaan BBM subsidi demi keadilan masyarakat yang kurang mampu, gitu juga pastinya. Kan sebenarnya lebih baik dana yang di pemerintah dari uang pajak masyarakat juga dialihkan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Iya, jadi subsidi tepat. Nah, karena menurut aku juga ya, adanya subsidi BBM itu bisa meringankan beban kelompok yang rentan. Jadi kita dukung lah semuanya. Kamu mesti bersabar-sabar, jangan naik mobil terus. Nggak apa, aku sabar-sabar aja. Yang penting demi Ayang lah. Ya benar. Demi keluarga, demi Ayangnya. Kadang ada juga yang keluarganya jauh di luar kota, harus kerja di beda kota gitu kan. Jadi kan emang untuk ketemu ya, tapi kan karena sekarang lagi pemerintah kita ada program khusus yang harus kita dukung juga gitu loh. Kita juga harus bisa lebih bijaksana lagi gitu, memikirkan bahwa di dunia ini dan di negara Indonesia ini bukan hanya kita aja, juga banyak masyarakat lain yang butuh bantuan dari pemerintah gitu. Jadi
ya kita harus bisa mensupport itu. Ya, jadi jangan seminggu nikah, 2 minggu lah ya. Nah, itu kalau itu nggak apa-apa daripada nikahnya udah lama nikah lagi ya kan. Kan tapi aku penasaran ya, kan karena aku pedagang ya, kan kamu kan gara-gara kamu seksi banyak mendapatkan endorsan, mendapatkan panggilan sana sini segala macam. Nah sekarang dengan tidak adanya subsidi lagi, dengan tidak adanya keseksian kamu, itu Subsidi keseksian. ya. Kenapa ya? Itu apakah omset menurun atau lebih sulit? Endorsan berkurang. Enggak sih, aku malah lebih rezeki aku lebih bagus gitu. Puji Tuhan ya. Aku ngerasanya sih begitu. Terus untuk jadwal off air juga alhamdulillah lebih banyak gitu dibandingkannya sebelumnya. Jadi orang itu mau manggil tuh nggak takut. Kalau dulu kan, duh, kalau manggil ini takutnya ntar baru-baru gini atau gimana gitu kan. Sekarang lebih makanya tadi agak kurang sopan gitu. Sekarang konsisten memang yang paling susah sih. Jadi apalagi yang sekarang kan kebanyakan job itu datangnya dari mana-mana gitu ya kan. Jadi kalau misalkan nggak perlu tanya lagi. Misalnya kan dulunya kan gini, Mas Sony itu kan manajerku Mas Sony ya. Mas Sony aman gak nih Clara nyanyi di sini gitu. Jadi agak takut gitu mau datengin. Sekarang mah dari event apapun masuk gitu loh. Jadi lebih bebas lah ya sekarang ya. Banyak orang yang lebih mau. Benar. Gitu ya, karena itu tadi ya perubahan positif itu pasti kan auranya juga pasti lebih positif gitu kan. Selama itu berubah menjadi ke jalan yang lebih baik juga kan, ke energi yang lebih baik gitu kan, pasti juga ngebangun orang-orang di sekitar kita yang mengundang kita juga jadinya termotivasi gitu. Dia aja bisa, kenapa aku enggak gitu. Tapi sempat takut nggak? Sempat takut gimana? Waktu mengambil perubahan kayak gitu. Sampai sekarang pun juga masih kadang takut. Ntar jadi ini nggak ya, ntar dapet job nggak ya, kayak gitu-gitu nggak sih, ada pemikiran mungkin gitu. Karena bisikan setan ya kan? Iya. Nggak sih, sampai sekarang juga masih kadang gini sih, aku belum menemukan jati diri aku yang aku tuh bagusnya kemana sih sebenarnya gitu. Aku sempat kemarin pindah ke pop juga kan sebentar gitu. Tapi aku jadi kayak belum tahu nih, ini aku tuh di mana gitu loh. Aku tuh harus yang dangdut yang seperti apa gitu. Jadi makanya sekarang lagi ngikutin alur aja gitu. Misalkan dipanggil nyanyi ya udah nyanyi dangdut. Otomatis kan orangnya kan dangdut kan. Tapi kalau untuk seksi-seksi jadi kayak masih ngikutin aja. Misalkan nih karena besok pemotretan ya bisa nggak, tapi yang agak seksi gitu. Ya aku ambil aja, yang penting nggak seksi yang ngaco banget yang kayak sebelumnya lah. At least getting better lah ya. Gitu. Lebih elegan lah. Menurut lu sendiri nih Rof, kalau lu kan biasanya jago banget nih dalam kehidupan ya kan ya, dengan kalimat ya, Mak, ya. yang lu baca gitu ya kan. Nah itu tuh kayak gitu tuh menurut lu seperti apa yang lu rasain misalnya, atau pembelajaran dalam hidup apa yang lu ya banyak sih. Jadi kayak contohnya gini, dulu kan gue suka bohong ya. Kadang-kadang sama customer gitu kan, kita bohong-bohong kecil apa segala macam gitu kan, supaya yang penting proyeknya dapet deh gitu. Terus dulu gue berjanji, udah Tuhan ampun, gue gak mau lagi gitu ya. Terus takut kan, ntar gue gak dapet duit lagi gitu. Tapi ternyata carilah dulu jalan kebenaran, nanti semuanya akan ditambahkan kepadamu gitu. Ada tuh ayat-ayat begitu. Nah bener, akhirnya waktu kita ngikutin ya malah kebuka tuh yang lain-lain. Iya benar, asal yakin aja. Iya. Tapi kalau soal masalah dia belum bisa menemukan jati dirinya sendiri, ya memang semua orang ya sampai sekarang kan kita kadang-kadang juga mengalami keraguan. Iya benar. Tapi kalau aku lihat dia punya bakat. Tadi aku dengar dia nyanyi. Ternyata bakat suara nyanyinya tuh luar biasa ya. Bagus banget loh. Makasih. Bisa nyamain aku loh tadi Ruth Haina. Nggak bisa nyanyi Raffi. Jadi suaranya bagus, terus dia punya personality yang easy going juga gitu. Jadi apapun yang pernah dia laluin apa segala macam, menurut aku dia punya karir yang bisa karir yang bagus gitu. Jadi jangan takut ya. Kan terbuktikan katanya endorsan makin banyak, event makin banyak. Ternyata ada aja masalah kerjaan ya kan. Jadi jangan pernah takut akan apapun yang terjadi di hidup kita, karena selama kita menjaga dan semuanya berubah untuk menjadi yang lebih baik, pasti dukungan juga pastinya, aura dan energi semua juga pasti akan lebih baik. Iya benar. Tanya Bu Selin hebat loh. Ya kan menurut lu kenapa? Gimana caranya? Soalnya gini, banyak orang terpuruk terus dia bingung bagaimana caranya bangkit lagi. Benar, itu yang paling susah sih. Kapan gue terpuruk? Kayak itu terpuruk mestinya. Saya karena banyak yang mengagumi. Yang kalau kamu lihat dari aku tuh apa gitu? Mau tanya ya Kak? Iya boleh. Dari bisa jadi single mom itu udah luar biasa banget kan. Terus dengan pekerja keras terus Kakak juga tuh bisa berdiri sendiri gitu. Nah itu mungkin belum bisa ya kalau misalkan aku sendiri sebagai pribadi jadi kakak itu di saat udah pisah langsung kerja langsung ini. Kalau aku mungkin lebih keterpuruk dulu sih.
Kan normalnya begitu kan, karena mesti tinggal gitu kan. Karena kan yang menguatkan aku ada anak-anak ya. Iya benar. My greatest gift itu, achievement itu adalah anak-anak aku gitu. They are my savior gitu, mereka yang menyelamatkan aku, mereka yang membangkitkan aku. Karena wanita kuat dan mandiri itu adalah wanita yang udah biasa sendiri. Jadi mau nggak mau, karena mereka nggak punya pilihan lain, akhirnya ya kuat salah satu jalan dan caranya untuk bisa ngejalanin hidup ya cuman kuat gitu. Hidup, lo mau apa? Gue nggak mau sefrustasi itu untuk bunuh diri atau misalnya, sorry ya, nggak mau mencelakakan diri gue, nggak mau menyakiti diri gue sendiri. Terus anak-anak gue yang nggak tahu apa-apa jadi kena korbannya. Nggak seegois itu sih gue gitu. Jadi ya pastinya kalau mungkin karena sekarang kamu belum punya anak gitu ya, tapi pastinya gue yakin cuman karena sekarang cuman aku doang nih yang kelihatan di depan kamera, aku doang yang menjadi contoh orang-orang. Tapi aku yakin banyak perempuan lain yang jauh lebih kuat dari aku, banyak yang jauh lebih hebat daripada aku, bisa berdiri sendiri juga kok dengan anak 4 gitu. Tapi mungkin mereka nggak kelihatan aja, cuman aku yang kelihatan gitu. Jadi kalau aku terus story ya, Selin sebelum syuting nangis dulu. Halo gitu. Terus begitu Selin dipanggil gitu, iya bentar dari mata terus bisa dia gitu. Jadi ya memang tentunya ada nangis-nangisnya juga ya. Ada, karena sedih, senang. Gini, gue nggak mau terlalu berlarut di dalam hidup ya, karena kesedihan itu cuma sementara, ntar juga senang lagi. Lu udah pernah ngerasain putus cinta berapa kali? 1, 2, 3 kali? Sakit semua? Sekali doang yang paling sakit. And then you find out sekali lagi gitu. Sekali aja yang paling sakit, karena waktu itu aku masih gendut jelek banget, terus ditinggal dia nikah sama perempuan cantik. Nah terus udah gitu kisah cinta kamu yang pertama kali doang tuh yang kamu ngerasa sakit hati banget? Iya, karena kan dulu aku masih masih polos juga kan, baru lulus sekolah itu memang udah kenal cowok dan mau serius juga gitu loh. Aku nggak mandang dia kerjanya apa gitu kan. Terus karena kebetulan dia juga sahabat dari kakakku, jadi aku memang sempat diwanti-wanti sih bahwa kalau buat jadi teman masih oke, tapi kalau buat jadi serius jangan, karena nih anak ini nggak punya pendirian gitu. Cuman aku masih aja terus gitu kan. Nah udah jalan setahun aku juga udah sama-sama deket sama keluarga, terus tiba-tiba ditelepon katanya dia mau nikah langsung. Jadi kayak nggak ada omongan dulu, nggak ada kode-kode dulu, langsung dia ngasih undangan gitu. Wow. Itu sih paling sedih tuh. Akhirnya aku mempercantik diri, tapi aku sedihnya cuma sebentar, tapi sakit hati yang lama gitu. Sedihnya sebentar, lama sih ya. Sedihnya sebentar, cuma kecewa ya. Sakit hati akhirnya, tapi ya motivasi aku juga, aku harus ini nih, aku harus diambil positifnya. Karena dia melakukan itu dan menyakiti kamu berubah menjadi lebih baik sekarang. Itu kan jalannya. Makanya gue selalu bilang tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa izin Tuhan. Benar. Karena daun pun jatuh ke tanah itu atas izin Tuhan gitu loh. Jadi betul. Kalaupun misalnya emang daun itu harus gugur dan harus jatuh, ya siapa tahu emang itu udah takdirnya harus jatuh untuk menumbuhkan yang lain lagi gitu, misalnya membuat segala sesuatu yang baik gitu. Itu pasti FYP nanti coach. Tapi by the way, kamu pernah ngerasa kekerasan nggak di dalam hubungan, misalnya pacaran? Kekerasan sih, bukan hubungan sebenarnya, lebih ke aku nggak kenal dia. Nggak kenal. Jadi aku nyanyi di sebuah kafe gitu kan, terus kenal sama sosok si inisial A ya. Kenal, terus nggak lama kemudian deketnya tuh kayak jadi kayak lupa keluarga awalnya. Deket keluarga. Kamu dari acara itu deketnya berapa lama? Deket ada sekitar 2 bulan. Itu aku lupa keluarga. Intinya aku jarang banget ngeliat mama tuh, nggak suka. Pokoknya aku ngeliat keluarga tuh nggak suka, jarang pulang juga. Akhirnya mobil dulu yang hilang, kenal sama tuh orang. Mobil dulu yang hilang. Diganti mobil yang lebih bagus, tapi nggak ada suratnya. Nggak ada BPKB-nya. Pinter ya. Nah akhirnya sempet dipulangin lagi, terus mama juga tanya, ini mobil dari mana? Aku bilang, aku sambil marah-marah. Pokoknya intinya itu aku kayak benci banget lihat keluarga aku gitu. Panas banget gitu. Terus akhirnya udahlah pokoknya kan bersyukur aja sih udah punya mobil bagus, lebih bagus gitu kan. Lagi tahunnya juga tahun baru kan. Di situ akhirnya nggak lama kemudian ditanyain sama surat-surat lengkapnya mana nih, nggak ada. Akhirnya dia langsung aku tanyain kan, surat-suratnya nggak lengkap sih. Aku bilang yaudah ikut aku aja gitu, kita ambil surat lengkapnya. Kata dia. Gitu ya, ketemulah kita di luar. Udah akhirnya dibawa sama dia, katanya ambil surat, ternyata sampai 2 bulan jalan. Udah intinya kasarnya diculik. Tapi aku diculiknya ini gini, bukan disiksa sih awal mulanya, jadi kayak dibaik-baikin gitu kan. Dibaik-baikin tapi kayak setengah sadar nggak sadar gitu. Jadi kayak misalkan di handphonenya diambil juga aku mau nurut aja semua. Kamu diambil?
Diambil, Jadi terus kamu nggak kartunya pegang dibuang, handphone? nggak pegang handphone selama jalan sebulan setengah sih aku sama dia itu. Kamu nggak pegang handphone? Nggak pegang Dengan alasan handphone. apa dia ngambil handphone kamu? Aku nggak tahu waktu itu lupa. Pokoknya gini, apa ya, sadar nggak sadar Kak. Jadi kayak ngawang gitu loh, kayak ya udah nih gitu. Kayak nurut aja, dibawa ke hutan-hutan juga. Aku tuh kayak Kamu dibawa ke hutan? iya kan di daerah Jawa Timur itu kan kayak ada daerah itu loh, apa sih arah ke Bromo itu kalau ada kayak misalkan jalan-jalan kayak hutan-hutan apa jati ya, hutan jati itu dimasukin situ dah sampai tembusnya ke Tretes. Nah itu udah setengah udah kayak ngawang aja tuh, setiap harinya tuh udah kasih makan, mau dibawa sini mau, terus ketika udah sadar dikit, sadar kok aku jadi kayak nurut ya, nah itu langsung kayak mau berontak, terus dipukul sama dia, dibius sama dia. Dibius udah pokoknya dibius, iya disuntik, jadi kayak ini kulit ini udah kayak gosong semua, jadi dia tuh kayak suka, tapi sukanya itu gimana, nyiksa ya, sukanya suka Tapi kamu gila gitu. ada suka juga sama dia? Aku tuh gini Kak, bukan suka sih, lebih ke apa ya, lebih ngeliat dia tuh kayak ini orang baik gitu aja sih. Ini orang baik, kok bisa ya, masih peduli banget. Mobil aku sering mogok dulu yang dijual sama dia, tapi cuman mobil aku tuh lengkap suratnya gitu. Kalau dibandingin yang dia kasih mobil, itu mobilnya lebih baru tapi nggak lengkap. Boleh tahu nggak mobil yang sebelum dijual itu apa? Yes. Yang diganti sama? Yaris yang merah yang terbaru itu waktu itu. Oh. Jadi siapa yang nggak mau coba? Ya udah, aku pikir rezeki banget gitu kan. Cuman nggak ada suratnya. Gitu, mama marah-marah, udah mana suratnya, sedangkan kan papa juga baru almarhum waktu itu kan, jadi kayaknya nyeseknya itu double. Jadi kayak kamu dibius, disiksa, Kok dia bisa punya dipukul. obat bius? Nggak tahu Kak itu. Emang ternyata dia itu mafia mobil bodong gitu. Oh, orang dari mana? Pasuruan. Terus gimana kamu caranya akhirnya bisa meninggalkan? Itu waktu itu gini, 1 bulan setengah ya, itu aku sempat udah sadar. Aku nggak tahu, mungkin mama aku kan dari orang Jawa tuh kan percaya banget sama kayak gitu ya, spiritual ya. Terus abis itu mungkin didoain dari jauh ya. Jadi aku tuh setengah kayak, kok aku nurut banget sih selama ini gitu loh. Akhirnya ya udah aku minta handphone dong. Aku masih baik-baikin supaya aku nggak dipukul, nggak disiksa gitu. Aku pinjam HP dong, gini-gini. Ya udah ntar aku pengen hidup terus kok sama kamu gitu. Jadi aku baik-baikin, aku elus-elus gitu supaya kamu udah sadar sebenarnya. Cuman aku nggak mau kelihatan aku tuh pengen pulang gitu, mencurigakan gitu. Ya udah aku pinjam handphone, dia beliin handphone Oppo waktu itu kan. Beliin handphone Oppo, akhirnya aku udah pakai aja nih handphone gitu. Aku bawain handphonenya supaya aku bisa sama teman-teman aku gitu. Aku nggak pulang kok, aku bakal sama kamu terus. Jadi aku baik-baikin banget. Dia nggak ngizinin kamu untuk pulang? Dia nggak, jadi kamu tuh harus sama aku gitu. Jadi dia tuh sukanya tuh suka gila gitu loh Kak. Akhirnya aku pas... Kamu juga nggak diizinin untuk kerja? Nggak. Jadi dia memang... dia itu memang mafia ya, jadi dia ngidupin juga sih sebenarnya juga. Tapi dia ngehidupin kamu? Ngidupin aku. Secara materi? Iya, dia ngidupin aku. Terus kamu mau beli apa aja dibeliin sama dia. Cuman aku nggak boleh kemana-mana gitu. Nah akhirnya aku dikasih handphone. Nah di situ aku udah mulai buka Instagram gitu kan. Aku belum di entertain kan, masih nyanyi-nyanyi lokal gitu kan. Aku karena pengen jadi artis gitu kan. Aku kenal belum, masih udah sebenarnya udah jadi penyanyi di Naga Suara gitu. Cuman nggak dijalanin gitu loh, masih jadi penyanyi lokal gitu. Akhirnya aku pengen banget ngubungin namanya Mas Sony Bule, manajer Duo Serigala kan kemarin. Aku sempat kayak ambisi aku untuk jadi artis tuh gede gitu loh Kak. Jadi aku tuh harus pergi dari ini, aku harus sukses, aku harus begini. Jadi kayak ngebangun diri sendiri aku gitu. Akhirnya iseng-iseng kebetulan pas aku buka Instagram, Mas Sony-nya live. Langsung dia live, aku langsung chat gini, Mas aku DM ya gitu, aku penting banget gitu, aku lagi bahaya gini. Dia nggak percaya gitu kan, aku DM dia langsung, aku tunjukin ini kan bekas aku waktu kena pagar mau kabur dari dia, ketangkep waktu itu. Jadi ada ini dulu masih perbanan tebel banget kan. Terus aku chat, ini aku foto, langsung aku kirim ke Mas Sony, aku diculik beneran, aku minta tolong dong bantuin aku keluar gitu. Terus dia kayak, ya udah deh aku ke Surabaya ya gitu. Aku posisinya di Tretes waktu itu. Dia langsung pergi ke Surabaya. Janjiannya gimana ya? Aku juga bingung nih. Maksudnya keluar dari orang ini. Dicek-cek sama dia? Enggak, karena aku langsung hapus gitu loh Kak. Akhirnya dia langsung bilang, besok aku terbang pagi jam 6 gitu kan. Ya udah, akhirnya aku bilang sama si A ini,
besok aku temenin ya, aku mau ketemu sama orang gitu. Siapa orangnya gitu, kayak agak sentimen. Enggak, nih orang tuh bisa ngebangun karir aku nanti kamu temenin aja gini. Aku manggilnya kan yang kamu temenin aja ya, pokoknya aku baik-baikin gitu. Kamu tuh bilang aja ya, biar aku dijagain gitu. Bilang aja kamu nggak apa-apa kok, kamu bilang aja pasangan aku gitu. Masih baik-baikin. Ya udah. Intinya kayak agak kesel juga kan, ketemu di Royal Plaza Surabaya. Ketemu, dia itu kayak Mas Sony kayak percaya nggak percaya, masa iya sih diculik tapi bisa ke mall gitu kan. Langsung pas ketika ketemu si A itu langsung nyebatin tangannya, aku suaminya. Aku langsung kayak ngeri gitu kan ya, suaminya unik aja belum gitu kan. Ya udah akhirnya dia sempat kaget, kok diculik tapi begini gitu. Jadi aku kan pegang handphone, dia pegang handphone. Jangan percaya apa yang diomongin. Aku jadi kayak udah kayak sinetron banget lah waktu itu kan. Gitu ya. Akhirnya jangan percaya apa yang diomongin, jangan percaya sama sekali. Aku diculik, aku benar-benar diculik gitu. Cuman posisi dia percayanya dia ngeliat aku tuh kayak kusut gitu. Dia percaya karena aku kusut, karena aku hitam, terus rambut aku nggak berantakan, walaupun di sini tuh kayak berantakan, terus baju-baju juga kayak udahlah kayak nggak banget lah gitu. Akhirnya oke gitu kan. Terus bukannya kamu disupport secara materi? Disupport, cuman aku posisinya gini loh Kak, namanya siksa ya, disiksa tuh kayak takut mukanya tuh udah nggak oke lah pokoknya, walaupun dicukup di baju, akhirnya aku bantu aku dulu keluar dari sini, dari orang ini gitu kan. Ya terus gimana Dek katanya, ya udah nanti dipikirin gitu, masih baik-baik tuh ngobrol selesai, besoknya janji rekaman ya kan. Dia bilang aku punya kok, dia tuh sok-sokan gitu, aku punya studio kok. Ya udah kalau mau rekaman di studio saya aja. Padahal dia nyewa gitu loh. Ya, akhirnya cuma aku bilang jangan percaya itu bukan studionya gitu. Jadi kayak masih kayak cicatan gitu kan. Habis itu besok janjian lah. Kan kebetulan kan Clara tuh punya keluarga ya di Pasuruan situ, punya warung juga, warungnya tuh ada rumahnya juga gitu. Akhirnya udah janjian di situ aja lah gitu kan. Mas Sony naik Grab waktu itu kan. Habis itu kecewa juga Mas Sony karena ya si A itu nggak ngizinin Clara untuk rekaman. Katanya takut, kamu nggak usah rekaman lah, ngapain sih, takut apa sih, takut dibawa sama dia gitu loh. Ya kan ditemenin nggak masalah toh kalau misalkan ditemenin gitu. Udah nggak usah lah gitu, nggak usah ke Jakarta, ngapain sih gitu. Orang aku aja yang ngorbitin. Dia tuh kalau ngomong kayak ngorbitin Inu, muda Inu ngorbitin ini, aku nggak percaya sama sekali apa yang diomongin tuh, nggak percaya sama sekali, cuman dia ngibul aja gitu. Akhirnya nggak jadi, Mas Sony kesel, Dek kamu tuh gimana sih kalau emang mau kabur, ayo kabur gitu loh, ayo kabur. Kalau aku kabur, ketangkep lagi, aku malah yang ada digebukin gitu kan. Udah tenang aja dulu, sabar, aku bilang gitu. Nah akhirnya puncaknya tuh besok. Si A ini bawa aku ke daerah Tretes lagi kan di Tretes tuh kan banyak villa-villa disewain gitu kan, dia sewa-sewa di situ, jadi dia pindah-pindah gitu, terus plat nomor juga sering diganti-ganti sama dia gitu, mobil digelapin. Habis itu nyampe di Tretes lagi, nah aku chat sama Mas Sony, Mas aku sekarang Sherlock ya, aku bilang gitu. Tapi di situ belum ada ojek online waktu itu ya, jadi masih kayak ojek kampung gitu. Nah akhirnya aku sempet chat Mas Sony, Mas aku Sherlock, aku di sini gitu ya. Jadi gampang gitu kan, dia naik ojek, bawa satu ojek kosong. Sampai di jam 1:30 pagi ya waktu itu ya, 1:30 pagi. Dia kan waktu itu tidur, aku pelan-pelan banget, ya ampun pelan-pelan sambil kayak deg-degan gitu kan. Tuh naik pagar, akhirnya bisa dibawa sama Sony, bawa pulang ke Mama. Di situ Mama nangis dia, semua kumpul keluarga itu nangis semua. Dia nyari kamu nggak? Langsung aku buang kartu, terus habis itu handphone dibuang. Nggak lama kemudian sama Mas Sony diajak ke Jakarta. Seminggu itu, nggak sampai seminggu aku di Malang itu langsung dibawa ke Jakarta sama Mas Sony. Karena keluarga aku berapa lama yang lalu? Sekitar berapa tahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun yang lalu. Dia nggak pernah cari kamu? Sampai per detik ini juga dia kadang masih neror di Instagram. Karena kan Instagram aku nggak aku private kan. Jadi dia pakai akun bodong gitu. Ngomong apa? Kalau kamu nggak mau pulang, kalau kamu nggak mau balik, aku yang bikin kamu balik. Kalau kamu nggak mau balik, aku yang bikin kamu balik gitu. Jadi dia suka main goib Kak, gitu. Tapi kamu dekatkan diri sama Tuhan kan? Iyalah, semenjak sakit kemarin kan aku sempat vakum juga kan di Jawa Timur kan, muntah-muntah darah juga, sempat bener-bener kayak udah di ronsen juga nggak ada penyakitnya, ke dokter juga nggak ada penyakitnya, jadi kayak udah stres sendiri kan. Ini kenapa sih aku nih, kok bisa kayak gini ya? Akhirnya aku dibawa ke orang yang lebih paham, dikasih tahu, terus ya udahlah, akhirnya kamu jangan di Malang deh. Kalau di Malang pasti
digangguin gitu. Nanti yang ada kamu kepikiran terus, mending kamu ke Jakarta, fokus karir, udah maksudnya sedikit agak nggak fokus ke situ terus gitu loh. Akhirnya aku ke Jakarta lah sama Sony. Nah itu terjadi tangan kamu kebaret kena pagar? Sempet kabur sebelum kenal Mas Sony, aku udah sempet mau kabur, udah sedikit setengah sadar kan aku kan arahnya itu pokoknya Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi. Itu area dia gitu. Jadi kalau misalkan nggak di sini ya nggak di sini, nggak di sini ya di sini nggak di sini gitu. Jadi misalkan nih dia ada anak buahnya kan banyak. Ini kamu kan kebetulan bapak kan polisi juga kan. Jadi anak buahnya tuh digerakin semua. Ini di Banyuwangi nih dia udah tahu lokasi, ganti plat nomor, pindah lagi. Jadi hidupnya tuh udah nggak beraturan, aku dibawa kemana-mana gitu loh Kak. Gimana tuh? Sangat menegangkan sekali ya. Aduh, kayak gitu. serem Kamu banget. harus banyak sabar-sabar. Iya, perjalanan hidup. Ya tapi kan sekarang udah ini apa punya keinginan besar untuk jadi yang lebih baik kan, dan biasanya itu akan membuat banyak pintu-pintu yang tadinya nggak kebuka jadi kebuka. Alhamdulillah, iya. Ya, mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin. Yang paling penting itu adalah menghindari hal-hal yang seperti itu, ya kita harus mendekatkan diri sama Tuhan sih. Iya, hanya itu. Hanya itu. Banyak-banyak sujud gitu kan. Karena apapun yang terjadi itu kan pasti atas kehendak Tuhan. Iya. Jadi kalau kita emang agak jauh ya jadinya mudah gitu kan. Benar. Apalagi kayak Bu Selin ya, yang mau ini dia banyak kali ya. Iya, makanya apalagi di Dinterten kan ya kakak tahu sendiri, serem banget lah kalau kayak gitu. Iya, tapi ya itu dia lah ya, balik deketin lagi diri sama Tuhan. Benar. Kamu juga udah pernah berapa kali nyoba ngeliat saya? Enggak. Enggak terus ya. Itu dukunnya minta naik terus harganya. Terlalu berat nih Pak katanya. Kayak kamu ke dukun Marcel coba. Ya udah deh, yang penting yang terbaik buat Clara. Kapan-kapan kita harus ngobrol lagi yang lebih banyak, kita ngobrol sama Kak Furi nih. Boleh. Iya. Kita kulik soal kayak begini sama orang yang lebih paham dan mengerti. Iya, benar. Ya kan? Buat penonton yang pengen ngelihat sekarang transformasinya, coba mungkin berdiri. Kita kasih 40 kg dalam setahun ya, 12 bulan. 40 tahun. Luar biasa nih ya. Dan sekarang udah lebih tertutup, jadi karirnya justru malah jadi lebih bagus. Inspirasi juga buat orang-orang yang takut pengen berusaha menjadi lebih baik. Yang penting konsisten. Nah, oke, kalau begitu terima kasih Clara. Terima kasih Kak Selin, terima kasih Sukses Clara, terima kasih Kak Rofi, terima kasih juga semuanya. See you next week.